Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada semua teman-teman dan terkhusus kepada Bapak dosen yang telah berkenan hadir untuk menyimak dan menonton video presentasi kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai munasabah Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 dengan ayat-ayat sebelumnya. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Alia Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 231. Kemudian yang kedua Najwa Muhaina Al-Hasan dengan NIM akhir 207. Yang ketiga Salsabila Arsyistawa dengan NIM akhir 206. Dan yang terakhir teman saya Mahdita Rizki dengan NIM akhir 162. Berikut presentasi yang akan kami sampaikan. Di sini kelompok kami akan mencari bagaimana munasabah mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 atau yang biasanya kita kenal sebagai awalan dari juz 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Nah, di sini diartikan orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka? Mereka di sini adalah kaum muslimin. Apakah yang memalingkan kaum muslimin dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Kemudian katakanlah. Nah, katakanlah ini dirujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah seperti ini. Milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Nah, di sini dari surat Al-Baqarah ayat 142 ini kita ambillah munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ini kami dapatkan dari munasabah mulai dari ayat ke-136 sampai ayat ke-141 dengan ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai adanya konsistensi iman, yang kemudian yang kedua pemisahan identitas umat, kemudian yang ketiga ialah ujian ketaatan, kemudian yang keempat ialah konsep kepemilikan Allah atas seluruh alam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu konsistensi iman. Dalam materi di materi ini terbagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama, isi pokok dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 sampai 141 tentang konsep iman yang menyeluruh. Nah, pada ayat 136 ini dijelaskan bahwa iman tidak hanya bersifat secara setengah-setengah, bersifat total, secara menyeluruh. Kita tidak bisa bilang bahwa kita hanya percaya pada Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada nabi sebelumnya, nabi sebelum-sebelumnya. Tidak bisa. Karena seluruh nabi itu membawa tujuan yang sama, yaitu mengesahkan Allah. Itu seorang muslim tidak akan mudah memecah belah. Maksud dari memecah belah, tidak akan mudah percaya iman yang setengah-setengah. Percaya pada salah satu nabi, iman pada Nabi Nuh tetapi tidak mengimani Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Tidak akan, karena inti ajaran para nabi itu sama, yaitu tauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengambil contoh sederhananya, itu kita membaca novel. Apabila kita membaca novel tetapi kita hanya membaca bab terakhirnya saja atau hanya membaca salah satu bab, kita tidak akan bisa mengambil keseluruhan maknanya. Nabi juga begitu. Nabi merupakan serangkaian cerita besar tentang tauhid.
jika satu nabi dikecualikan, maka kita tidak akan paham akan maknanya, atau maknanya bisa hilang, ada yang kurang. Nah, jika di ayat 137 sampai 141 ini menegaskan bahwa kebenaran itu ada. Kebenaran itu satu, tidak milik suatu kelompok. Bukan milik suatu kelompok. Jadi poin dari isi pokok ini, iman itu secara menyeluruh dan tidak hanya setengah-setengah, dan arahnya itu menuju Allah, taat dan istiqomah. Begitu. Lanjut pada poin yang kedua, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 142. Ini tentang ujian konsistensi iman. Nah, di sini Allah menguji keimanan kaum muslimin. Dulu umat muslim sholat menghadap Baitul Maqdis, sama seperti arah sholat kaum Yahudi. Namun kemudian Allah memerintahkan untuk berpindah atau berpaling ke Ka'bah di Mekah. Sebagai seorang mukmin yang sejati, pasti tidak akan berpikir, loh, kenapa kok dipindah? Padahal sudah enak di situ gitu loh. Udah nyaman. Tetapi pasti mereka akan berpikir seperti ini. Oh, ini perintah dari Allah. Ini merupakan tuntunan syariat dan kita wajib untuk mengikutinya. Nah, di sini umat muslim akan diuji. Apakah kita beriman kepada Allah atau hanya beriman karena sesuatu? Entah itu karena arah kiblat atau karena sebagainya. Karena iman sejatinya itu tentang kita patuh terhadap siapa yang memberikan perintah, tidak karena sesuatu. Jika kita ambil contoh yang sederhana, jika kita misal kita sudah terbiasa dengan satu cara, udah PW bahasanya itu ya, udah enak dengan satu cara, lalu kita diharuskan untuk berpindah cara dikarenakan tuntunan syariat itu wajib. Nah, orang yang imannya kuat pasti akan mengikuti. Ini perintahnya wajib, jadi saya harus mengganti cara ini dengan cara yang lain. Begitu. Kalau orang yang imannya setengah-setengah pasti akan berpikir gini, loh, kenapa dipindah? Kenapa harus berganti cara, sedangkan saya udah nyaman dengan cara ini, nggak ribet, sederhana gitu. Makna dari konsistensi iman ini tetap taat walaupun perintahnya berubah gitu. Lanjut ke poin yang ketiga, yakni munasabah atau keterkaitan antara ayat 136 sampai 141 dengan ayat 142. Jika kita perhatikan pada ayat 136 sampai 141 ini menjelaskan tentang konsep iman yang menyeluruh. Lalu pada ayat selanjutnya 142 menjelaskan soal ujian iman dan prakteknya. Maka keterkaitannya itu sangat-sangat jelas ya. Pada yang pertama itu menjelaskan tentang konsep iman. Lalu yang kedua itu prakteknya. Habis teori, menjelaskan secara teori, lalu prakteknya. Jika diambil dalam contoh itu, kita itu sabar. Kita belajar sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan amarah. Nah, dari kita belajar tentang teori sabar, lanjut ke
Allah menguji kita. Allah memberikan ujian yang dimana kita harus menerapkan teori tersebut, teori sabar. Nah, begitu. Setelah dibuktikan dari konsep, kita harus setelah kita membuktikan lewat ujian ketaatan ini, begitu. Menurut Al-Biqai dalam Nazam Ad-Duror, hubungan ini disebut intiqal min at-takrir ila al-imtihan, perpindahan dari penetapan iman menuju ujian iman. Yang berarti pada ayat 142 ini adalah bukti konkret atau bukti yang nyata dari ayat-ayat sebelumnya. Allah ingin menunjukkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya ikut-ikutan, melok-melok air gitu. Sekiranya cukup dari materi yang pertama ini, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai munasabah Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 dengan ayat-ayat sebelumnya, di sini membahas mengenai pemisahan identitas umat. Nah, jadi pada ayat 136 sampai ayat 141, di sini Allah menjelaskan, Allah itu membantah klaim-klaim kaum Yahudi dan Nasrani yang merasa ajaran mereka itu paling benar. Nah, jadi bayangkan saja kita itu hidup di sebuah lingkungan di mana ada dua kelompok besar yang mereka itu merasa paling benar. Jadi keduanya sama-sama merasa paling benar. Sampai mereka pun berkata, kalau mau selamat, ikutilah jalan kami, hanya agama kamilah yang paling benar. Nah, inilah yang terjadi dengan kaum Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi. Di sini mereka merasa bahwasanya ajaran mereka lah yang paling benar, ajaran mereka lah yang paling bisa membawa manusia pada kebenaran. Lalu turunlah ayat 136 sampai 141 untuk membantah klaim itu. Nah, di sini Allah menegaskan bahwasanya kebenaran itu bukan hanya milik satu kelompok saja. Jadi tidak hanya spesifik pada kebenaran kaumnya Nabi Musa atau kaumnya Nabi Nuh atau pula kaumnya Nabi Ismail. Jadi Islam itu tidak seperti itu. Umat Islam ini justru beriman kepada seluruh nabi dan kepada seluruh kitab, dari Nabi Ibrahim sebagai nabi pertama sampai Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya. Nah, jadi umat Islam di sini jadi iman umat Islam di sini ini lebih utuh dan lebih menyeluruh, dengan tidak pilih kasih kepada salah satu nabi saja atau kepada salah satu kitab saja. Di sini kami sebagai umat muslim pun juga tetap mempercayai dan mengimani diturunkannya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi untuk kebenarannya itu mungkin masih perlu dipertimbangkan lagi. Nah, jadi dengan turunnya ayat 136 sampai 141 di sini, Allah ini sedang menegaskan bahwasanya Islam ini memiliki dasar yang lebih lengkap. Kita umat Islam ini beriman kepada seluruh nabi dan kepada seluruh kitab. Jadi tidak hanya spesifik pada salah satu nabi saja. Nah, setelah bantahan dengan kata-kata ini pada ayat 136 sampai 141 ini, diimbangilah dengan adanya bukti nyata dengan diturunkannya ayat 142, di mana di situ yang berbunyi sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dan ila akhirih. Di sini Allah memerintahkan umat Islam itu untuk mengubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Nah, perubahan ini bukan sekedar ganti arah sholat, tetapi menjadi simbol besar bahwa umat Islam itu tidak lagi ikut-ikutan Yahudi. Mereka punya arah sendiri, memiliki syiar sendiri dan identitas sendiri. Nah, artinya dengan perubahan kiblat itu, Allah sedang mengumumkan kepada dunia bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang mandiri, umat yang berdiri sendiri. Kita tidak bergantung pada Yahudi maupun Nasrani. Kita sebagai kaum Islam, umat muslimin ini memiliki jalan yang khusus yang telah Allah tetapkan untuk kita beribadah. Nah, jadi kalau digabungkan, kalau disimpulkan, ayat 136 sampai 141 ini
Di sini Allah sedang membantah klaim kaum Yahudi dan Nasrani menggunakan teori. Kemudian pada ayat 142 di sini membuktikan secara praktik lewat adanya perubahan kiblat. Nah, sehingga hasil akhirnya terbentuknya identitas yang jelas bagi umat Islam sebagai agama yang berdiri sendiri. Jadi demikian munasabah dari ayat, kenapa diturunkannya ayat 142, maka ini sangat berkesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ujian ketaatan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 136 sampai dengan 141 gitu. Nah, untuk ayat yang ke-142 ini berisi tentang ujian mengenai perubahan kiblat. Nah, apa sih isi ayatnya? Isi ayatnya adalah Allah itu memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina ke Ka'bah yang ada di Makkah. Nah, kenapa sih ujian ini bisa terjadi? Nah, karena perubahan ini bikin sebagian orang bingung, protes, dan lain sebagainya, terutama untuk orang munafik dan orang-orang Yahudi. Mereka tuh tanya seperti ini, kenapa kok kiblatnya berubah? Berarti yang dulu salah dong. Nah, mereka tanya-tanya seperti itu. Nah, apa sih maksudnya semua ini? Nah, maksudnya adalah orang yang beriman sejati itu bakalan nurut aja sama perintah Allah, meskipun alasannya itu belum mereka pahami. Nah, ujian ketaatan di sini apakah kita ikut Allah sepenuhnya atau malah banyak protes seperti orang munafik dan orang-orang Yahudi tadi yang hanya berfokus mempermasalahkan arah kiblat. Nah, sedangkan bukan soal arahnya kemana, akan tapi soal ketaatan hati kita kepada Allah. Jadi arah kiblat itu bukan persoalan utama. Yang penting itu hati kita hanya kepada Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ayat yang ke 136 sampai dengan 142 dalam Quran Surat Al-Baqarah ini adalah ujian iman pada Nabi dan kitab. Nah, apa sih isi ayat yang terkandung di dalam beberapa ayat ini? Nah, isinya itu kita diperintahkan beriman kepada semua nabi dan semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Kenapa hal ini itu menjadi ujian? Nah, karena umat terdahulu yaitu umat Yahudi dan Nasrani itu sering pilih-pilih, teman-teman. Nah, umat Yahudi itu hanya mau ikut nabi dari kalangan mereka saja, menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sedangkan kaum Nasrani hanya percaya dengan Nabi Isa dan menolak Nabi Muhammad. Nah, jadi kita itu harus totalitas, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh pilih-pilih, dan kita beriman itu secara total, tidak boleh setengah-setengah, seperti itu. Nah, maksudnya apa sih maksudnya semua ini? Yaitu tadi, kita itu beriman harus totalitas, tidak boleh setengah-setengah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus percaya semua nabi, dari Nabi Ibrahim atau nabi siapapun itu sampai dengan Nabi Muhammad gitu. Ujian ketaatannya di sini adalah apakah kita mau tunduk pada seluruh ajaran Allah atau hanya ambil yang sesuai selera saja. Maksudnya ya pilih-pilih itu tadi. Nah, kemudian untuk munasabah dari ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Baqarah ini yaitu ayat 142 dan juga ayat 136 sampai dengan 141 ini, yaitu kedua bagian ini itu sangat nyambung. Kenapa? Dalam ayat 142 itu Allah menguji ketaatan lewat ibadah praktis, yaitu arah kiblat tadi yang seperti saya jelaskan di awal. Nah, kemudian untuk ayat yang ke 136 sampai dengan 141 menguji ketaatan lewat keyakinan. Nah, iman kepada nabi dan kitab tadi.
Nah, jadi garis besarnya adalah ibadah dan keyakinan itu dua-duanya harus taat penuh. Jadi jangan goyah cuman karena ada perubahan aturan, dan jangan pilih-pilih dalam beriman. Jadi harus totalitas seperti itu. Intinya orang beriman itu harus total, konsisten, dan gak gampang goyah. Meski mereka diuji dengan ujian yang diberikan oleh Allah, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman sekalian, selanjutnya mengenai konsep kepemilikan Allah atas seluruh arah. Nah, teman-teman sekalian, pada ayat 142 dalam surat Al-Baqarah, Allah ini menegaskan bahwasannya timur dan barat adalah miliknya. Nah, pernyataan ini itu muncul ketika orang-orang Yahudi mempertanyakan mengapa kiblat kaum muslimin berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, konsep ini sangat penting. Dengan menyebut timur dan barat, Allah ini ingin menunjukkan bahwasannya seluruh arah di alam semesta adalah ciptaan dan miliknya. Artinya, tidak ada satu arah pun yang memiliki kesucian atau keistimewaan dengan sendirinya, kecuali yang Allah tentukan. Nah, disinilah letak hikmahnya. Pergantian kiblat bukan masalah arah fisik semata, melainkan ujian ketaatan. Nah, Allah ini ingin menegaskan bahwa ibadah tidak tergantung pada benda atau tempat, tetapi pada kepatuhan kepada perintahnya. Nah, kalau Allah memerintahkan menghadap Baitul Maqdis, kita taat. Jika Allah memerintahkan menghadap Ka'bah, kita pun juga taat. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, perubahan kiblat sekaligus menegaskan identitas umat Islam bahwa syariat kita datang langsung dari Allah, dan Allah berhak penuh menentukan arah ibadah kita karena seluruh arah adalah miliknya. Jadi, inti pelajaran dari ayat ini adalah bahwasanya yang utama bukanlah arah, tetapi ketaatan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua teman-teman partner saya yang telah mempresentasikan materi hari ini mengenai munasabah Quran surat Al-Baqarah ayat 142 dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya adanya munasabah ini mulai dari ayat 136 sampai 142 ini menunjukkan kesinambungan bahwa setelah umat Islam ditegaskan itu harus beriman kepada semua nabi tanpa fanatik kepada satu golongan. Nah, jadi Allah membantah klaim Yahudi dan Nasrani yang merasa paling benar atas ajaran, atas agama mereka. Di sini Allah membantahnya dengan adanya perubahan kiblat. Nah, perubahan kiblat ini juga menjadi ujian ketaatan umat Islam sebagaimana ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Sekaligus menegaskan bahwa umat Islam ini, kita sebagai orang Muslim ini, kita memiliki syiar dan identitas tersendiri, yaitu dengan tidak bergantung pada agama sebelumnya. Nah, pada akhirnya inti dari munasabah ini menekankan bahwa semua nabi, baik arah timur, barat, selatan maupun utara, semuanya adalah milik Allah. Sehingga yang terpenting dalam beribadah adalah ketaatan kita kepada sang pemilik semesta ini, yaitu kepada Allah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Saya mewakili teman-teman saya atas nama Salsabila Arsyistawa, Najwa Muhaina Al-Hasan, Mahdi Tariski, dan saya sendiri Alia Dwi Rahmawati mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua teman-teman dan bapak dosen yang telah menonton video presentasi kami. Mungkin cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.